Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Imawati dari SMA Negeri 3 Sampit. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahan ajar digital mata pelajaran ekonomi kelas 11 semua jurusan dengan materi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari gedung-gedung bertingkat, fasilitas publik di daerah kota besar. Akan tetapi, kenyataan yang sering ditemui adalah pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar. Daerah terpencil di Indonesia malah berurusan dengan akses jalan yang sulit, gedung sekolah yang tidak layak, serta banyaknya warga masyarakat buta huruf. Apakah yang menjadi indikator bahwa Indonesia melakukan pembangunan? Di kota besar juga masih ditemui masyarakat miskin yang menempati rumah yang tidak layak huni. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Apa dengan banyaknya gedung-gedung tinggi di kota besar sudah dapat dikatakan adanya pembangunan? Apakah boleh dikatakan pembangunan itu sudah sukses? Pada bab ini atau pada materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dan Ibu harapkan anak-anak mengetahui, memahami indikator pembangunan ekonomi dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sekarang kita mulai dengan pengertian pembangunan ekonomi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total, pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Kemudian yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah suatu proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang disertai dengan peningkatan GNP, PNB, pendapatan nasional bruto real suatu negara tersebut. Jadi kalau pembangunan ekonomi adalah yang melambangkan kualitas, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah yang menunjukkan kuantitas hasil daripada pembangunan ekonomi. Itu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama adalah ada dua faktor ya, ada faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama adalah besarnya sumber daya alam yang dimiliki suatu negara dengan pemanfaatan yang secara bijaksana akan mempercepat proses daripada percepatan pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien dan efektif. Kemudian bagaimana modal negara tersebut yang meliputi daripada infrastruktur yang dimiliki sebuah negara. Kemudian teknologi dan kewirausahaan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor non ekonomi. Itu yang pertama, hal yang mempengaruhinya adalah sosial masyarakatnya seperti apa, dukungan masyarakat, kemudian politiknya,
bagaimana suatu masyarakat itu atau suatu negara tersebut berpolitik, kemudian administrasi. Etos kerja, bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa saling bersinergi. Kemudian tujuan daripada pembangunan ekonomi itu sendiri. Tujuan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita sebuah negara. Yang kedua adalah perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Itu sudah direncanakan ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya. Nah, kemudian tujuan pembangunan ekonomi yang berikutnya adalah memperluas lapangan kerja serta mengurangi pengangguran. Kemudian tujuan yang kelima adalah mengurangi kesenjangan sosial. Nah, tujuan yang keenam adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan investasi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Apa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Kita memiliki 3 indikator. Yang pertama adalah struktur ekonomi. Ya, yang disebut dengan struktur ekonomi ini bagaimana pemerintah dapat menggeser dari sektor pertanian berubah meningkat menjadi sektor industri. Kemudian pendapatan per kapita. Nah, di sini adalah indikator keberhasilannya adalah perekonomian yang stabil akan berdampak pada positif dalam pendapatan per kapitanya menjadi meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita tentunya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah indeks pembangunan manusia. Ya, bagaimana dapat meningkat? Artinya dilihat dari umur, panjang umur, hidup lebih sehat, pengetahuan bertambah, standar hidup masyarakat menjadi lebih layak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi. Meliputi apa saja? Yang pertama ya, di dalam pembangunan itu tentunya pemerintah mendapatkan masalah. Nah, yang masalah pertama adalah kita Indonesia masih banyak bergantung pada sektor pertanian. Kemudian masalah yang kedua adanya rendahnya tingkat produktivitas masyarakat maupun perusahaan ya. Kemudian yang ketiga masih bergantung pada hubungan internasional. Yang masalah yang keempat adalah masih bergantung pada sektor industri hulu dan hilir. Kemudian masalah yang kelima adalah pasar dan sumber informasi pasar yang tidak sempurna. Dengan demikian harga menjadi tidak menentu, harga pasar. Masalah yang keenam adalah tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi. Kemudian masalah yang ketujuh adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat. Itu merupakan sebuah masalah ya tentunya. Kemudian kedelapan adalah tingkat kehidupan masyarakat yang masih rendah. Tentunya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah memiliki kebijakan dan strategi pembangunan untuk dapat mengatasinya. Strategi dan kebijakan yang pertama adalah disebut kebijakan mikro, kemudian kebijakan meso, yang ketiga adalah kebijakan makro. Yang dimaksud dengan kebijakan mikro itu adalah kebijakan yang ditujukan pada semua perusahaan serta individu masyarakat
dalam hal penetapan harga maksimum dan minimum untuk melindungi baik produsen maupun konsumen. Jadi di sini tidak ada tidak ada lagi ketidakjelasan tentang harga, baik pada sisi penjual maupun pada sisi pembeli. Sebagai perusahaan, sebagai dua-duanya sebagai pelaku ekonomi, sebagai penawar, dan konsumen sebagai dari sisi permintaan. Kemudian kebijakan kedua adalah kebijakan meso. Yang disebut dengan kebijakan meso itu adalah kebijakan yang ditujukan untuk wilayah tertentu dan pada sektor-sektor tertentu. Misalkan mencakup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenaga kerjaan, sistem penggajian, sistem investasi, jaminan sosial bagi pekerja. Pada suatu wilayah tentunya Indonesia memiliki kebijakan masing-masing pada masing-masing daerah. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah kebijakan makro. Yang dimaksud dengan kebijakan makro itu adalah kebijakan yang mencakup secara keseluruhan semua aspek pada tingkat nasional. Misalnya tentang kebijakan moneter, kebijakan non-moneter, kebijakan fiskal, semuanya melalui APBN. Nah, seperti itu. Kemudian hasil-hasil apa yang didapat dari pembangunan nasional Indonesia? Yang pertama adalah harapannya adalah bagaimana hasil-hasil dari pembangunan itu dapat meningkatkan kemakmuran yang terjadi pada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya pertumbuhan dalam segi bidang-bidang ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan dapat tercapai baik dari segi ekspor maupun impor. Diharapkan adalah terciptanya keseimbangan neraca pembayaran antara ekspor dan impor, atau lebih diharapkan lagi adalah lebih besar ekspor daripada impor, karena itu akan dapat menciptakan devisa negara. Kemudian yang berikutnya hasil-hasil yang diharapkan dari sebuah pembangunan nasional Indonesia adalah pemerataan penduduk serta pembangunan sampai ke daerah-daerah terpencil. Jadi pembangunan bukan hanya berpusat kepada daerah kota saja, tetapi harus menyeluruh kepada seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai sesuai dengan cita-cita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar tercipta sebuah masyarakat adil, makmur, dan merata. Anak-anak, cukup sekian pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu akan berpantun untuk kalian. Harum sekali manggaku ini, sayang hanya untuk titipan. Belajar tekun di hari ini, akan bahagia di masa depan. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua untuk pada masa yang akan datang. Sukses untuk kalian semua serta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.